Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pembelajaranku. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu klasifikasi dari learning disability, yaitu dysgraphia atau kesulitan dalam menulis. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, penyebab, karakteristik, klasifikasi, dan yang terakhir, cara penanganan untuk anak dengan dysgraphia. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dysgraphia, ayo kita simak ilustrasi anak dengan dysgraphia. Setelah melihat cuplikan video tadi, mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran singkat terkait anak dengan dysgraphia. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dysgraphia adalah gangguan neurologis yang mempengaruhi keterampilan anak dalam menulis, termasuk kemampuan untuk membentuk huruf dan kata yang jelas, menulis dengan tata bahasa yang benar, serta menyusun dan mengorganisir tulisan secara efektif. Kondisi ini bisa berdampak pada anak-anak maupun orang dewasa, dan seringkali terdeteksi pada usia sekolah ketika kemampuan menulis mulai dikembangkan dan dinilai. Lalu, kenapa ya kok bisa terjadi dysgraphia sih? Banyak sekali faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya dysgraphia ini. Di antaranya adalah faktor genetik. Orang tua atau keluarga dekat yang mengalami dysgraphia mungkin saja menurun pada sang anak. Lalu, ada faktor permasalahan pada otak, seperti perkembangan otak yang tertunda dan fungsi otak yang tidak seimbang. Lalu, ada faktor gangguan motorik, seperti gangguan keterampilan motorik halus dan gangguan propriosepsi. Selanjutnya, ada faktor lingkungan belajar. Contohnya seperti kurangnya dukungan dan latihan, dan metode pengajaran yang kurang sesuai dengan anak. Dan yang terakhir, ada faktor permasalahan pada sensorik, seperti pemrosesan visual motorik dan kesulitan sensorik. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu karakteristik dari anak dengan dysgraphia. Ada beberapa karakteristik umum yang mungkin saja terjadi pada anak dengan dysgraphia. Di antaranya, tulisan tangan yang buruk, kesulitan mengatur huruf dan spasi, kesalahan dalam ejaan, kesulitan dalam menulis cepat, tegang dan tidak nyaman saat menulis, kesulitan dalam mengorganisir tulisan, masalah dengan penggunaan tanda baca dan huruf kapital, dan yang terakhir, menghindari kegiatan yang melibatkan menulis. Selanjutnya, ada klasifikasi dari dysgraphia. Dysgraphia terbagi menjadi 3, yakni 1. Dysgraphia motorik, atau kesulitan pada keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk menulis. 2. Dysgraphia spasial, atau kesulitan pada pemahaman dan penempatan ruang di media tulis. Dan yang ketiga, dysgraphia leksikal, atau kesulitan dalam mengingat bentuk, huruf, dan kata. Masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni penanganan anak dengan dysgraphia. Penanganan anak dengan dysgraphia diantaranya ada 1. Intervensi pendidikan, seperti memberikan waktu tambahan untuk tugas menulisnya atau saat melakukan ujian. 2. Terapi okupasi, seperti latihan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus anak. 3. Pelatihan khusus, seperti program pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan menulis dan pemahaman bahasa anak dengan dysgraphia. Dan yang keempat,
modifikasi lingkungan belajar, seperti mengurangi beban menulis anak dengan menyediakan alternatif lain seperti ujian lisan. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai disgrafia. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kita dapat mengenal lebih dalam lagi terkait anak dengan disgrafia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.